Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah selesai kita melaksanakan solat Isya berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keringanan hati untuk dapat bermuajah, bertatap muka pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan insya-Allah kaum muslimin yang Allah muliakan, pada majlis kali ini kita akan sampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapatkan iktibar di dalamnya berkaitan dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi suatu kebiasaan, bahkan menjadi karakter dari para sahabat Rasulullah SAW untuk mengetahui perkara-perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka melaksanakan, dan mengetahui perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menghindarkan. Maka pada kali ini insya-Allah kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kaum muslimin yang Allah muliakan, kita akan sebutkan poin-poin di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Maka tidak ada suatu amal yang paling dicintai Allah kecuali daripada iman. Ahabbul a'mali ila Allah iman billah. Kemudian yang kedua adalah menyambung tali silaturahim. Maka hendaklah kita tidak melupakan tentang fadilah atau keutamaan dari tali menyambung tali silaturahim. Dua hal telah kita ketahui. Nabi mengatakan ahabbul a'mali ila Allah iman billah summa silaturahim. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepadanya, kemudian menyambung tali silaturahim. Dua. Kemudian yang ketiga, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan nahi munkar. Ringkasnya, berdakwah atau mendakwahkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberanian untuk membekali diri dengan ilmu berkenaan dengan hal-hal yang ma'ruf dan hal-hal yang munkar, sehingga dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ahabbul a'mali ila Allah iman billah summa silaturahim summa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amal yang dicintai oleh Allah adalah iman kepadanya, silaturahim, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tiga. Kemudian yang keempat kaum muslimin Allah muliakan adalah al-fara'id, iqamatul fara'id. Hal yang dicintai oleh Allah adalah menegakkan atau melaksanakan hal-hal yang fardu. Maka segala hal yang sifatnya fardu adalah sesuatu yang Allah cintai. Rasulullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Siapa yang memusuhi waliku, sungguh umum perang padanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai ketimbang dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang kufardukan kepadanya.
4 hal. Sudah 4, maka al-faraid yang difardukan. Kemudian yang dicintai oleh Allah yang kelima adalah as-salatu ala waqtiha, menjalankan atau menunaikan salat tepat di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ila Allah ya Rasulullah? Amalan apa yang paling cintai Allah wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, melaksanakan salat tepat di awal waktu. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka inilah perkara-perkara cintai Allah yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Beriman kepada Allah, menjalin tali silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian melaksanakan salat di awal waktu dan menegakkan hal-hal yang fardu. Maka kita masuk kesempatan pada malam hari ini yang ke-6. Masih dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tepat di awal waktu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Lalu beliau melanjutkan, kemudian adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berkenaan dengan birrul walidain, sudah sangat sering kita mendengarkan tentang pembahasan ini. Bahkan kita menghafalkan sebagian ayat tentangnya, bahkan sebagian hadis tentangnya. Namun esensi daripada birrul walidain akan selalu berlaku sepanjang masa, di mana saat orang itu menjadi seorang anak dan selalu menjadi anak, maka selama itu juga dia harus ada birrul walidain. Di mana dia masih memiliki orang tua ketika hidup, maka harus ada birrul walidain. Begitupun ketika orang tuanya telah wafat, masih ada hak orang tua untuk dibirrul walidainkan atau untuk diberbaktikan. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa kita mengetahui runutan daripada perkara yang cintai Allah, yang pertama adalah masalah salat. Ini salat, hubungan seorang hamba dengan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan masalah berbakti kepada orang tua. Ini hubungan kita antar sesama. Dan ini menunjukkan bahawa kemuliaan orang tua itu sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diposisikan keutamaannya setelah seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita pun mengetahui di dalam sebuah ayat di surah Al-Isra Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sudah menjadi ketetapan dari Tuhanmu. Kalimat qada maknanya telah diatur oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah dan berlaku sepanjang masa. Apa itu? Alla ta'budu illallah. Ubudiyah harus diberikan hanya kepada Allah. Tak boleh ubudiyah itu sesuka hati. Tak boleh ubudiyah itu sekenang hati. Kapan ingat baru solat, kalau enggak ingat enggak solat. Enggak boleh. Ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini sudah qada. Ini sudah ketetapan dari Allah dari dulu sampai seterusnya. Maka perkara ini tak boleh disepelekan. Siapa yang menyepelekan perkara ini, maka sungguh dia telah menentang qada'nya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak berhenti. Allah katakan setelah itu kaum muslimin yang Allah muliakan, wa bil walidaini ihsana.
dan kepada orang tua berbuat ihsan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau kita menarik hikmah, tentu manusia yang paling mulia di atas dunia adalah para nabi. Para nabi, dan di antara para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya kemuliaan itu tidak disematkan kepada orang tua, maka tentu yang paling berhak untuk disematkan setelah ayat ini adalah para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah kita bahawa sesungguhnya banyak manusia yang melupakan tentang orang tua mereka. Bahawa sungguh banyak manusia yang melupakan tentang agungnya orang tua yang Allah karuniakan kepada mereka. Sehingga Allah ingatkan di sini, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu hendaklah berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan juga dalam ayat ini susunan kalimatnya, kita dapati di dalam potongan ayatnya wabil walidain yang diawal dengan jar dan majrur, dan ini merupakan harfun muta'alliq dengan kalimat setelahnya yaitu ihsan. Uniknya, ajibnya adalah kalimat yang Allah gunakan dalam ayat ini adalah kalimat masdar dari ahsana yuhsinu ihsan. Allah tak menggunakan fi'il madhi, Allah tak menggunakan fi'il mudhari, tapi Allah menggunakan di dalam hal ini masdar. Fungsinya apa? Sebab masdar kaum muslimin yang Allah muliakan tak terbatas dengan waktu. Tak terbatas dengan waktu. Di mana kalau fi'il madhi mungkin bisa dimaknai dulu, fi'il mudhari mungkin bisa dimaknai nanti. Tapi kalau kalimatnya berupa masdar, tidak dulu, tidak sekarang, tidak nanti, berlaku sepanjang masa. Wabil walidaini ihsan. Kemudian ada penekanan kaum muslimin, harfu ta'liqnya didahulukan, atau bahasa i'rabnya adalah maf'ulun bihnya didahulukan, menunjukkan penekanan tentang pentingnya objek yang hendak diberikan fi'il. Di dalam hal ini fi'ilnya adalah kalimat ihsan. Objeknya siapa? Orang tua. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, siapa yang tidak memperhatikan tentang susunan ayat ini, maka dia tidak akan mendapati lezatnya ayat ini. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian hendaklah berbuat ihsan. Makna ihsan kaum muslimin yang Allah muliakan, itu maknanya adalah perbuatan baik yang dilakukan lahir dan batin, perbuatan baik yang dilakukan terus menerus, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang manusia dengan adanya pertambahan nilai, itu ihsan. Kalau kalimatnya hasan saja, baik saja, mungkin sekali, dua kali, tiga kali cukup, empat kali cukup. Mungkin baik hari ini, besok enggak baik, enggak apa-apa. Ini kalimatnya ihsan, memperbaiki. Ada nilai tambah yang dilakukan dari hari demi hari. Itu hak orang tua. Sebutlah kata dulu waktu kita masih kecil, ya kita bisa berbakti dengan orang tua kepada orang tua dengan membantu sekedarnya, bantu bersihkan rumah, membantu orang tua menjaga adik. Ketika masuk remaja, mulai kita membantu orang tua dengan umpama bagi para talib beasiswa, berprestasi. Begitu masuk dunia kuliah pun demikian. Jadi terus meningkat. Maka jangan sampai ketika usia bertambah, bakti kepada orang tua bukannya bertambah malah hilang. Itu salah satu hikmah dan nasihat wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kalimat ihsan adalah hak orang tua yang harus kita penuhi lakukan. Dan kita belum melihat apa esensi bentuk wujud ihsan itu. Ya, kita bicarakan tentang susunan ayat ini. Dan kepada orang tuamu hendaklah berbuat ihsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini qada, ini ketetapan sebagaimana Allah menetapkan tentang perkara ibadah harus hanya kepada Allah. Dalam hal ini Allah juga menetapkan bahwa untuk orang tua harus berbuat ihsan. Ada tawar menawar? Enggak ada tawar menawar di sini. Sebagaimana kita tidak boleh tawar menawar dalam
masalah perihal ibadah, maka tak boleh juga tawar-menawar dalam perihal kita berbakti kepada orang tua. Allah melanjutkan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ini adalah tuntunan Allah menyikapi keadaan orang tua kita atau solusi bagi anak apa yang harus mereka lakukan. Ya, terkadang seorang anak tertua dia bingung, saya harus ngapain sama orang tua saya. Ya, terkadang seorang anak bingung dia harus ngapain, apa yang harus saya lakukan. Saya tahu saya harus berbuat ihsan, tapi apa wujud ihsannya? Dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, imma yablughanna indakal kibar. Terutama dalam hal ini, apabila telah sampai kepada kamu usia mereka itu al-kibar, usia senja, usia yang senja. Di mana yang maksud dengan usia senja? Usia yang telah melewati masa muda. 40 ke atas itu sudah melewati masa muda, usia senja. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kau dapati orang tuamu terutama dalam perihal ini, baik satu ataupun dua, baik ayah saja atau ibu saja atau kedua-duanya, pertama yang harus kamu lakukan, la taqul lahumā uff. Jangan katakan kepada mereka Ini maknanya bukan berarti orang tua yang dilarang untuk sebutkan itu hanya sudah usia senja. Tidak. Artinya betapa banyak ketika orang tua sudah masuk usia senja, sang anak masuk kepada usia yang sedang sangat bagus-bagusnya, sedang mapan-mapannya, ya sedang hebat-hebatnya. Di saat itulah orang tersebut akan melihat orang tua sebagai orang yang lemah. Maka sangat mudah dia akan mengucapkan kepada orang tuanya. Makanya ini bukan berarti maknanya orang tua yang dalam usia senja saja yang diberlakukan ayat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kondisi yang paling sangat sering orang-orang melakukan kudurakan kepada orang tuanya. Dan ini dilakukan oleh siapa? Bukan hanya anak kecil. Berapa banyak orang yang sudah berkeluarga pun orang tuanya masih ada, begitu gampang mengucapkan kata kepada orang tuanya. Begitu gampang dia mengabaikan permintaan orang tuanya. Begitu gampang dia mengabaikan keinginan orang tuanya. Kenapa? Uang sudah punya, pekerjaan sudah mapan, keluarga sudah ada, kendaraan, rumah, orang tua. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda sudah sampai kepada kondisi tersebut, la taqulu jangan kau katakan pada kalimat Dan pendidikan semacam ini akan sulit diberikan kepada seorang anak yang telah berusia dewasa. Makanya diajarkan sejak kecil, kamu kalau kepada orang tua jangan ngomong Ini nampaknya sepele kaum muslimin yang Allah muliakan. Tapi ini bagian daripada proses pendidikan membentuk manusia-manusia bertakwa. Bagaimana mungkin seorang itu dikatakan bertakwa, baik ubudiahnya kepada Allah, dikatakan wali Allah, dikatakan dia seorang dai, seorang begini, bagus segala macam, kepada orang tuanya tidak bisa berbakti. Maka hilang esensi takwa pada dirinya. Maka diingatkan proses pendidikan itu dimulai sejak kecil. Fala taqul lahumā uffin, jangan katakan kepada mereka berdua Dan biasanya kaum muslimin yang Allah muliakan, orang tua kalau sudah masuk usia senja itu perasaannya lebih sensitif. Lebih sensitif. Anaknya sikap sedikit saja itu bisa berlama-lama bahkan sampai mati akan dibawa perasaannya. Maka sangat sensitif. Dan inilah bentuk jihad kita kaum muslimin yang Allah muliakan. Ketika orang tua masih ada, ini bentuk jihad kita, menjaga ego kita, menjaga emosi kita, menjaga keinginan kita supaya tidak menyakiti perasaan orang tua. Tentu dalam batasan-batasan yang disyariatkan.
Karena kaum muslimin yang Allah muliakan, tentu tidak seluruh keinginan orang tua kita dipenuhi, tidak seluruh hajat orang tua kita dipenuhi. Yang kita maksudkan adalah jika itu melanggar perintah Allah, jika itu melanggar aturan Allah. Ibunya bilang, "Nak, saya enggak suka sama tetangga itu, kamu bunuh dia." Ini kan enggak boleh. Oh, ini karena taat sama orang tua. Iya bu, siap bu, besok dibunuhnya orang itu. Kenapa kamu bunuh? Saya ingin bakti pada orang tua. Salah. Tidak seperti itu. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fala taqul lahum uffin, jangan katakan ah. Dan ini menandakan juga kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwa apa yang terlontarkan dari lisan kita pasti akan berakibat sesuatu, sekecil apapun itu, terutama dengan orang-orang di sekitar kita. Mohon maaf, terkadang kita bisa sadar untuk menjaga lisan kalau ngomong sama orang lain, orang yang disebut dengan teman, sesama jamaah, sesama teman sholat, ya tetangga, teman kerja, orang yang baru dikenal. Kita mungkin lebih sadar menjaga lisan supaya enggak menyinggung. Tapi betapa sering orang-orang ketika pulang dan berbaur dengan keluarganya, berbaur dengan istri, dengan anak, apalagi dengan orang tua yang sudah tua, sering kita lupa, tidak sadar bahwa ucapan kita ini menyakiti mereka atau tidak. Dan ini sesuatu yang dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk menggelincirkan manusia. Makanya kalau kita berbuat ihsan kaum muslimin, yang paling berhak mendapatkan siapa? Orang di rumah kita. Makanya Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum. Allah enggak katakan ku anfusakum wa asdiqaikum wa asdiqaakum wa zumalaakum. Tidak. Allah enggak katakan jaga dirimu dan teman-teman, tapi dirimu dan keluargamu. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, penting kita perhatikan tentang persoalan keluarga, terutama antara kita sebagai anak dan juga orang tua kita. Karena apa yang kita perlakukan kepada orang tua, begitupun Allah akan jadikan anak kita berlaku kepada kita. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fala taqul lahum uff, jangan jaga ucapan. Ya kalimat berapalah katanya? Satu kata dan ini bermakna sangat dalam. Kalau persoalan kata saja itu sudah dicekam oleh Allah dalam ayat ini, apalagi lebih daripada ini. Dan ini bisa membuat manusia itu, kaum muslimin yang Allah muliakan, sangat jauh dari Allah dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat susunan ayat ini. Pertama Allah katakan wa qadha rabbuka, ini bentuk khabar, sudah menjadi Allah tetapkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian berikutnya didatangkan dengan kalimat tafsiriyah, yaitu an-tafsiriyah, yang menjelaskan apa sih yang ditetapkan Allah. Pertama Allah membuat narasi poinnya adalah dengan mengatakan kalimat larangan, alla ta'budu illa iyyah. Jadi Allah melarang kita ibadah dulu, kemudian Allah tetapkan hanya untuk Allah dan hanya milik Allah. Artinya apa? Kalian kalau masalah ibadah entar dulu. Boleh ibadah tapi entar dulu, harus ada ilmunya dulu. Diingatin oleh Allah, alla ta'budu, jangan ibadah dulu illa iyyah, kecuali kepada Allah semata. Artinya apa? Ini poin pertama, pencegahan terlebih dahulu. Jangan sampai orang itu punya niat baik saja, keinginan baik saja, lalu dia buru-buru melakukannya tanpa ada dasar ilmu, terutama dalam persoalan agama. Itu poin pertama. Maka sangat wajar Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dengan kalimat alla ta'budu terlebih dahulu. Atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka innamal ibadillah dengan menggunakan innama. Tapi kaum muslimin yang Allah muliakan, betapa banyak ibadah yang dilakukan karena bukan dasar ilmu sehingga dia salah dalam peribadatan. Maka Allah katakan alla ta'budu, jangan buru-buru ibadah dulu illa iyyah, kecuali kepadanya semata.
Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di narasi yang kedua pada poin kedua Allah mengatakan wa bil walidaini ihsan. Masih bentuk khabar kepada orang tua berbuat ihsanlah tanpa ada sekatan waktu. Kemudian Allah mengajarkan membimbing kita bagaimana berbuat ihsan dengan menampilkan suasana, dengan menggambarkan, memvisualisasikan kepada kita. Anda kalau punya orang tua, ayah atau ibu usia renta, biasanya Pak kalau orang tua atau yang sudah usia renta, ya terkadang kan ya, manusia itu kalau runutannya gimana Pak? Ketika dia masuk usia dewasa sempurna-sempurnanya akalnya, jasadnya, perbuatannya, perkataannya, ingatannya. Tapi begitu masuki usia renta itu kan mulai Allah cabut. Dan itu manusia nggak bisa disalahkan, itu udah alaminya demikian. Maka ketika orang tua itu sudah masuk usia renta, akan berkuranglah dari dirinya kemampuan, akan kuranglah dari banyak. Dan itu bisa memicu emosi tanda kutip kalau orang itu tidak paham bagi anak-anak yang kita maksud. Maka di saat itulah Allah ingatkan, Allah visualisasikan, seandainya kau telah memiliki orang tua satu atau dua-duanya demikian, sabar, la taqul lahum uff. Selama itu ma'ruf, selama itu tak melanggar perintah Allah, jangan bantah, jalani saja. Oh kita kekurangan harta, jalani saja. Oh ini menyangkut, jalani saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan Allah pun ingin menguji orang tua tersebut dengan anaknya. Ya karena tidak seluruh perintah ini dilakukan oleh anak. Orang tua mendapatkan adanya bakti dari anak, tapi dia tak dapati bakti dari anak. Maka ini ujian untuk orang tua dan ujian juga untuk anak sebenarnya. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat ini berbicara tentang satu, menggambarkan tentang kondisi yang namanya ayah dan ibu. Dalam kondisi mereka dalam begitu sangat lemah, begitu butuh kepada anaknya, begitu butuh dan tidak bisa bergantung sendiri. Dan Allah menggambarkan kepada dia kedua, mengajar kepada kita di saat anak dalam keadaan sesempurnanya, sebaik-baiknya, memiliki segala-galanya, dan orang tua dalam keadaan seperti itu, wahai anak, ingat orang tua, la taqul lahum uff. Pertama, jaga lisan. Jaga lisan. Gimanapun keadaan hati kepada orang tua, jaga lisan. Jangan sampai ini lisan mendahului hati kita. Jangan sampai lisan mendahului amarah kita, emosi kita. Karena kalau sudah lisan mendahului itu semua, masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahu wa la tanharhuma, dan jangan kau hardik. Jangan kau hardik mereka betul. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, kita begitu miris dan mudah-mudahan tidak terjadi dalam keluarga kita ataupun terjadi pada kehidupan kita, di mana orang tua yang telah renta, yang mereka itu ya, mendapatkan hak seharusnya untuk dibuat baik, dilayani, dipenuhi kebutuhannya, dan sudah saatnya untuk itu. Tapi justru kita dapat di sebaliknya, dimanfaatkan oleh sebagian anak durhaka. Kelemahan orang tuanya dimanfaatkan. Kelemahan orang tuanya dijadikan alat untuk memenuhi ambisi sang anak. Mohon maaf, berapa banyak orang tua ya, yang dipekerjakan, berapa banyak orang tua yang mereka itu diancam, dicekam kalau enggak keluar dari rumah dan segala macam. Ini tindakan apa? Hilang iman dari dalam dirinya. Terlepas bagaimana latar belakang atau masa dahulunya dia atau orang tua terhadapnya. Tapi yang sebagai anak tidak wajar berlaku demikian. Mungkin orang tua juga punya peran terbentuknya anak yang demikian.
pendidikan yang tidak baik, contoh yang tidak baik, hilangnya dari diri orang tua saat mendidik anak-anaknya akan iman, amal saleh, menjadi penyebab harta yang dibawa bukan harta yang halal, muasyarah kepada manusia dengan buruknya, itu mempengaruhi kondisi anak. Ya, tetapi terlepas dari itu semua, orang tua terhadap anak di masa lalu, kaum muslimin yang Allah muliakan, sebagai seorang anak tidak layak melakukan orang tuanya demikian. Sekiranya manusia ini dilahirkan oleh ibunya, kemudian mohon maaf dicampakkan, dibuang oleh ibunya, tumbuh dewasa sang anak, apakah layak sang anak untuk durhaka, tidak berbakti? Tidak, demi Allah. Tidak, demi Allah. Tetap orang tua tersebut punya hak untuk dibaktikan, dibakti kepadanya. Apalagi orang tua yang telah menjaga, menghidupkan, membesarkan, terlepas dari perilakunya kepada kita selama ini. Tidak layak seorang anak untuk membalas dendam kepada orang tuanya, sakit hati kepada orang tuanya. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fala tanharuma wa la tanharuma, jangan hardik. Jangan hardik orang tua. Apalagi bisa saat ini kita enggak ketemu tapi lewat telepon kita hardik. Atau mungkin juga terkadang sikap-sikap manusia itu dia enggak menghardik orang tuanya, tapi yang hardik siapa? Orang di sampingnya. Dengan cemoohan-cemoohan, dengan sindiran-sindiran, jangan. Ya, jangan. Dan kalau kita mungkin di keluarga memiliki orang yang demikian, cepat ingat, cepat ingatkan. Ya, jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan, sama maknanya kita membiarkan dia di dalam murkanya Allah Ta'ala. Selamatkan mereka. Kaum muslimin yang Allah muliakan, lalu Allah tuntut kepada kita, wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada mereka perkataan yang karim, perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan kebaikan. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah katakan, dan rendahkanlah untuk mereka berdua kepakan sayap berupa kasih sayap. Kepakan sayap maknanya gimana ini? Ini kita katakan tadi, seorang anak yang telah sedang mapan-mapannya, sedang posisi di atas-atasnya, orang tua yang ketika dia anak ketika tumbuh dewasa, tentu otomatis orang tua akan semakin menua. Tidak mungkin sama usia orang tua ketika anak umur 1 tahun, orang tuanya masih muda, masih mapan. Begitu anak udah sampai umur 30 tahun, itu sedang mapan-mapannya, sang ayah tidak mungkin usia 30 tahun terus, akan beranjak juga menjadi 60, menjadi 70. Maka di saat itu, ya, sayapnya sedang bagus-bagusnya. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ya, rendahkan sayapmu, jangan kau kepakkan di depan orang tua. Minar rahmah, berupa kasih sayang. Ini kan visualisasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, ada yang mereka mapan dengan harta, ada yang mereka mapan dengan nama, ada yang mereka mapan dengan keluarga, ada yang mereka mapan dengan ilmunya. Semua kesampingkan kalau sudah berada di hadapan orang tua. Rahmah, hanya itu yang Allah minta, hanya itu yang Allah tuntut dari kita, kasih sayang. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi orang tua, mereka berhak untuk senantiasa didoakan, ya Rabb, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami, mengajari kami, memelihara kami ketika kami masih kecil. Karena kita tidak mungkin bisa membalasi mereka, hanya Allah yang bisa membalasi mereka. Dan itu yang kita minta, rahmati orang tua kita ya Allah. Berikan kepada mereka dalam doa-doa terbaik kita, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mendidik kita. Rahmat Allah dengan pendidikan Allah tidak sebanding.
Bagaimanapun ya, bagusnya pendidikan orang tua, pengajaran, pembelian orang tua kepada anak tidak sebanding dengan rahmat Allah. Tapi Allah mengatakan dalam ayat itu dengan kalimat kama, sebagaimana. Maksudnya bukan membandingkan sama nilai sama besar. Tidak bisa rahmat Allah dibandingkan dengan didikan orang tua. Sangat besar rahmat Allah itu. Tapi maksudnya kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu sangat agungnya pendidikan orang tua, seakan-akan Allah bandingkan dengan rahmatnya. Apa yang kita dapatkan dari orang tua, maka seolah itu jugalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan orang tua kita. Begitu sangat besarnya. Dan dalam hal ini juga maknanya adalah orang tua itu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka lakukan. Dan itu tidak bisa kita lakukan kaum muslimin. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukannya. Maka sebagai wujud kita menginginkan perkara yang dapat memberikan kepada orang tua yang lebih baik dari yang mereka berikan adalah senantiasa doakan orang tua kita. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa pandai bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya semata, ya, dengan apa yang telah Allah tentukan, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak berhenti sampai di situ, dan bentuk kita juga bersyukur kepada Allah adalah harus pandai kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, agar kalian engkau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka maknanya adalah bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tua. Artinya di sini adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beramal salih, nikmat kita paham tentang agama, nikmat kita bisa beramal. Kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada orang tua karena nikmat tarbiyah, nikmat pendidikan, nikmat pengayoman dari masa kecil sampai saat ini. Itu nikmat. Sufyan ibn Uyainah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua mereka di setiap fi adbaris salawat, di penghujung-penghujung salat mereka, maka itulah bentuk cara mereka berterima kasih kepada mereka. Para ulama mengatakan, manusia yang paling berhak setelah Allah Azza wa Jalla untuk diterima kasihkan, diberikan terima kasih dan perbuatan baik adalah iltizamul bir wa ta'ah, yang bentuk ketaatan. Siapa mereka? Adalah orang tua. Ya, ini hak orang tua. Maka kita akan menyebutkan kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara bentuk macam kita bisa berbirrul walidain adalah alla yata'arrab labsuhuma wa la ya'uquhuma. Jangan sampai kita mendurhakai mereka, menghardik mereka, karena itu merupakan dosa besar. Oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar tersebut adalah seseorang melaknat orang tuanya. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin ada anak bisa melaknat orang tuanya? Kata Rasulullah, bisa saja. Caranya adalah orang itu melaknat ayah orang lain sehingga dia pun melaknat ayahnya. Si A mencela ayah si B, si B balas, ayahmu yang kayak gitu. Berarti sama anak si A ini mencela ayahnya sendiri. Yasubbu rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, dia cela ayah orang lain, kemudian dibalas cela juga oleh orang tersebut tentang ayahnya. Begitupun dengan ibu. Maka itu perlu kita perhatikan.
Kemudian di antara ihsan, berbuat baik kepada orang tua itu juga adalah apabila seandainya telah datang jihad, idza lam yata'ayyan jihad alla yujahida illa bi'iznihima, bahkan telah datang kewajiban jihad, maka jangan berangkat pergi ke medan jihad kecuali minta izin dulu. Kan hukum jihad itu beragam, tidak semua wajib jihad, tapi ada kondisi-kondisi yang fardu ain, wajib jihad semuanya. Maka kalaupun sudah datang kewajiban jihad, tetap hak orang tua adalah untuk dimintai izin terlebih dahulu. Kalau dalam persoalan jihad saja seorang anak harus minta izin, maka seyoknya dalam persoalan pergi ke tempat lain pun mestinya anak pun minta izin. Maka orang tua ajarkan sejak kecil, anak kalau pergi kemana-mana ngomong dulu, ngasih tahu dulu, ngabarin dulu kepada orang tua. Supaya apa? Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mereka tidak melupakan keberadaan orang tuanya. Ya mungkin kita tahu anak kita mau berangkat sekolah, kita tahu anak kita mau pergi kerjakan PR di rumah temannya, mau pergi les, mau pergi ke masjid, tahu. Tapi bukan itu yang kita maksud, bukan pengetahuan itu, tapi hubungan emosional kita dengan anak, dengan adanya izin kepada orang tua, terjadi hubungan emosionalnya. Di situ orang tua menasihati, nah kalau keluar hati-hati di jalan, ya, jaga mata, jaga sholat, dinasihati. Dan anak mendapati nasihat itu terus menerus. Coba kalau nggak ada perintah izin, kan jangan juga orang tua mengatakan, Bu pergi izin ya Bu, iya. Kadang orang tua cuma begitu saja. Jadi kan komen, ya hati-hati ya nak, jaga sholatnya. Kan nggak sampai 10 detik, tapi itu diteruskan berulang-ulang masuk ke dalam alam bawah sadar anak itu. Ya jadi karakter. Nah dalam perkara jihad saja kata Rasulullah SAW, ya, pernah suatu ketika datang seorang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, Ujahid ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut jihad wahai Rasulullah? Ditanya oleh Nabi, kamu masih punya orang tua? Laka abawan? Kamu masih punya orang tua? Kata anak orang ini, iya saya masih punya wahai Nabi. Kata Nabi SAW apa? Fafihima fajahid. Kalau kau masih punya orang tua, pulang. Jihadmu adalah melayani orang tua. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, ini pelajaran dari Rasulullah SAW bahwa ternyata enggak ada sesuatu itu tanda kutip ya disia-siakan oleh Allah, digratiskan oleh Allah. Allah itu maha kaya. Gak ada ceritanya orang berbuat amal gratis kata Allah. Enggak, pasti dibayar sama Allah, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dibayar dengan jutaan kebaikan. Apalagi dalam masalah birrul walidain, yang mendengarkan curhatan orang tuanya saja itu dari tumpahan. Apalagi memberikan solusi, memberikan bantuan, menyenangkan hati, mendamaikan hati, ini pahala luar biasa. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Termasuk di antara bentuk birrul walidain adalah ayyunfiqu 'alaihim idza ihtaj, yaitu berinfak kepada mereka jika mereka membutuhkan, artinya penuhi hajat mereka. Ada seorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku punya harta, aku punya anak, tapi ayahku mau atau menginginkan hartaku wahai Rasul. Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang, oh gitu ya, coba ngomong lagi sama ayah. Enggak gitu. Tapi langsung Nabi SAW mengatakan, anta wa man kali abik. Fulan, kamu harus tahu bahwa jangankan harta, dirimu sendiri itu juga punya ayah. Ini kan memberikan kesadaran kepada anak. Jangan mentang-mentang udah punya harta, udah punya keluarga, udah punya anak, orang tua datang dengan hajat, siapa kamu? Nauzubillah. Kamu boleh. Bahkan dirimu sendiri itu punya orang tua. Maka masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalaulah misalkan dengan kehidupan kita dengan keluarga, kita juga punya kebutuhan, kita punya ini segala macam. Kemudian orang tua kita punya hajat, dan hajat itu urgen bagi mereka, mereka butuhkan.
Kemudian kalau kita alihkan mungkin sisi keuangan untuk mereka, kita mendapati kekurangan. Yakinlah kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwa ternyata mereka dahulu di waktu kita kecil jauh lebih susah untuk memberikan kebaikan kepada kita, tapi mereka nggak pernah mengeluh. Dan Allah buktikan sampai saat ini orang tua kita masih hidup dan kita pun masih hidup. Maka kenapa kalau itu sudah Allah tampakkan keajaibannya terhadap orang tua, kita ragu dengan apa yang akan kita lakukan? Mungkin kekurangan harta kasat matanya oleh kita karena kita memberikan harta kita yang kita butuhkan ke orang tua. Tapi dalam waktu yang bersama Allah tidak akan menggratiskan setiap amal soleh. Pasti langsung Allah bayar kontan. Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Maka dalam hal ini kita kalau sudah bermain atau kalau kita sudah berkacamata dengan kacamata iman, maka insya Allah segala bentuk godaan akan bisa kita tepis. Segala bentuk fitnah yang mendatangi hati kita akan bisa kita tepis. Ya, ini termasuk di antara birrul walidain. Kemudian kata muallif, dan kalaulah orang tua itu telah wafat, maka di antara bentuk birrulnya adalah mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, menunaikan janji-janji mereka, memuliakan teman-teman atau sahabat mereka, dan menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang mereka menyambung silaturahim kepadanya. Ini bentuk birrul walidain, hak mereka, hak orang tua juga. Dan selama anak itu melakukan birrul walidain, selama itu juga anak telah melakukan perkara yang paling dimuliakan Allah. Dan selama anak membangkang kepada orang tua durhaka dalam arti kata berbalik daripada birrul walidain tadi karena merendahkan, karena tidak menganggap penting orang tua, karena itu termasuk durhaka. Jadi durhaka pada orang tua itu enggak main tempeleng aja, bukan sekedar memukul orang tua saja, bukan sekadar mengusir orang tua, tidak. Termasuk durhaka itu menyepelekan. Nampaknya mungkin nggak ada bekas di tubuh orang tua, nggak ada pukulan nggak ada. Tapi di mana Allah mengatakan wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada orang tua perkataan yang baik. Kita sengaja bersakit hati orang tua, ya, kita sindir orang tua, kita buat dia itu terkena perasaannya. Setelah itu udah dosa besar, udah durhaka namanya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, begitu sangat indah sebenarnya kalau kita hadirkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, dalam rumah kita. Ya, karena keberkahan akan mengalir kepada orang-orang yang menerapkan hukum Allah di dalam rumahnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dan di antara bentuk birrul walidain lainnya adalah ketika berhadapan dengan orang tua, maka perhatikanlah ucapan. Pastikan ucapan kita itu mengandung sifat karamah. Karamah maknanya as-salim an kulli aib, yaitu selamat dari setiap aib. Selamat dari setiap aib, celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima anfu, celaka." Ditanya, siapa yang celaka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa yang mendapati kedua orang tuanya ketika telah usia senja, baik satu maupun kedua-duanya, tapi dia tak masuk surga. Celaka Nabi, dicelakakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicelakakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak celaka orang itu. Ya, celaka. Punya orang tua satu ataupun dua tapi tidak bisa masuk surga. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling bisa cepat memanfaatkan kesempatan untuk berbakti kepada mereka berdua. Jangan sampai terlewatkan dengan kematian mereka, sehingga dia menyesal atas perbuatan tersebut. Dan orang yang paling sengsara adalah man aqahuma, orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, terlebih ketika perintah ini telah sampai kepadanya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kita tuntaskan sedikit. Di antara birrul walidain juga adalah
tidak mengucapkan ucapan kasar, tetapi ucapkanlah ucapan yang lembut, ucapan yang lemah lembut, panggilan yang paling disukainya. Kalau dalam bahasa Arab, abi itu artinya ayah, tapi ada bahasa yang lebih lembut lagi daripada itu, yaitu abatah. Ya abatah, ya ummah. Nah, kalimat abatah, kalimat ummah itu lebih lembut, lebih sayang. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya apa? Minimal jangan panggil nama. Jangan ajarkan anak kita panggil nama kita. Tapi ada kata abi, kata umi, papa, mama, apa yang paling kita sukai, ajarkan kepada anak-anak kita itu. Dan jangan sampai anak itu memanggil kita dengan kunyah. Kita misalkan kunyah Abu Salim, dia memanggil kita dengan Abu Salim. Min ghairi ayyusammiyahu wa la yukanniyahu. Jangan sampai dia memanggil nama kita dan menyambil kita dengan kunyah, tapi panggil kata abi. Ini kalau anak kepada orang tua. Wa ayyashfiqu bihima wa tadhallul lahumā tadhallul 'abid bisadah. Yang penting sang anak itu bisa berlaku kepada orang tuanya seperti berlakunya seorang budak kepada tuannya. Betul-betul dia berbakti, berkasih sayang kepada mereka dan mendoakan mereka berdua. Ini bentuk birrul walidain seorang anak. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk birrul walidain dan berbuat ihsan kepada mereka berdua, faqad naha fil waqti nafsi, maka dalam waktu yang bersamaan Allah melarang kita untuk taat kepada mereka berdua jika mereka adalah orang-orang musyrik, dan memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk berbuat syirik dan berbuat maksiat. Ini dia. Kalau orang tua itulah pelaku syirik, kemudian dia mengajarkan kepada anak perbuatan syirik juga, ini si anak boleh melawan. Boleh melawan dalam arti kata, boleh tidak mengiyakan, boleh membantah, bahkan wajib hukumnya. Kalau dia ikuti, dia jatuh kepada dosa atau perbuatan maksiat lain. Karena Allah mengatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka berdua bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi 'ilm, sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka jangan taati mereka. Namun kalau dalam muamalah tetaplah sahibhuma ma'ruf fid dunya ma'rufa. Kalau masalah muamalah itu tetap muamalah baik. Tapi dalam masalah ini, poin ini, ajakan ini enggak ada tawar-menawar, enggak ada toleran di sini. Kalau udah menyangkut paut dengan masalah syirik, dengan masalah maksiat, enggak ada toleran. Tapi kalau dalam masalah ma'ruf dunia, seperti memberikan nafkah, tersenyum, bertanya kabar, mendengarkan curhatannya, memberikan solusi, menjaganya dari gangguan orang, menjaga nama baik, itu wajib. Itu namanya fit dunia, urusan dunia, tetap berikan ma'rufah kepada mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kalian akan kembali, dan lalu kabarkan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan. Kata Allah di dalam surah Luqman ayat 15. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mentaati kedua orang tua adalah suatu yang wajib. Ada suatu yang wajib. Wajib dalam perkara yang wajib, wajib dalam perkara yang mubah. Dan ayat ini yang kita baca barusan itu menjadi dalil untuk silatul abawain kafirin, yaitu ada tetap hak orang tua walaupun dia kafir terhadap anaknya. Baik dengan cara umpamanya orang tuanya masih kafir, kemudian enggak ada uang diberikan bantuan oleh anak, itu boleh. Perkataan yang baik, kemudian mendoakan orang tua biar masuk Islam, tapi mendoakan istighfar enggak boleh. Tapi mendoakan untuk masuk Islam itu sangat dianjurkan.
Baik kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka inilah perkara yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pelakunya, yaitu kita berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, dan jadikanlah anak kita juga pelakunya agar mereka juga mendapatkan nikmat bisa berbirrul walidain. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemaafan atas kelalaian kita selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa merubah diri menjadi lebih baik dan menggapai seluruh apa yang Allah cintai, sehingga kita pun layak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kaum muslimin, di mana kita sampaikan satu potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab dalam bab al-birru was-silah, di mana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka beliau bersabda, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, apalagi wahai Rasul? Kemudian beliau bersabda, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.